Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi tahhara qulubal mu'minin bi dzikrih wa zayyana nufusahum bi ta'atih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu litamkini makarimil akhlaq. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal mu'minunal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, hidayah dan taufiknya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita tingkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, yakni menjalankan seluruh perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Jamaah Jumat rahimakumullah. Setiap manusia dilahirkan dalam keadaan fitrah, suci, bersih, tak ada dosa, serta memiliki kecenderungan kepada kebaikan dan kebenaran. Fitrah ini merupakan anugerah agung dari Allah Subhanahu wa taala yang tertanam sejak lahir, menjadi bekal bagi manusia untuk meniti jalan yang lurus. Fa aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Maka hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrahnya. Ar-Rum 30. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisani. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan Yahudi, Nasrani atau Majusi. Rawahul Bukhari, Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hadis ini menegaskan bahwa setiap manusia lahir membawa potensi tauhid, kebaikan dan kesucian jiwa. Namun lingkungan, pendidikan dan pilihan hiduplah yang membentuk arah perjalanan fitrah tersebut. Apakah tetap lurus atau justru menyimpang? Ada 3 dimensi utama fitrah manusia yang harus kita jaga: fitratul tauhid, fitratul khair, dan fitratul akhlak. Yang pertama, fitratul tauhid, yaitu kecenderungan alami manusia untuk mengenal dan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia lahir membawa naluri dasar untuk mengakui keberadaan Tuhan dan tunduk kepadanya. Karena itu, ketika manusia berada dalam kesulitan besar, saat akal tak lagi menemukan jalan keluar, maka hatinya akan spontan berseru dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah suara fitrah yang tidak bisa dibohongi. Keterikatan manusia dengan Allah ini bahkan sudah tertanam sejak manusia belum dilahirkan. Saat masih berada di dalam alam ruh, Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada ruh, alastu birabbikum? Qalu bala syahidna. Bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami, kami bersaksi. Al-A'raf 172. Ayat ini menegaskan bahwa pengakuan terhadap keesaan Allah adalah janji primordial yang melekat dalam diri setiap manusia. Ia adalah fitrah yang tidak dapat dihapus. Maka ketika manusia menjauh dari Allah, sejatinya ia sedang menjauh dari jati dirinya sendiri. Dari sinilah lahir kegelisahan dan kehampaan yang tidak mampu disembuhkan oleh materi sebesar apapun. Sebaliknya, ketika manusia kembali kepada Allah melalui ibadah, zikir dan ketaatan, maka sesungguhnya ia sedang kembali kepada dirinya sendiri. Di sanalah ketenangan batin menemukan rumahnya.
alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah hati akan selalu tentram. Ar-Ra'd 28. Dalam konteks kehidupan modern, fenomena ini semakin nyata. Banyak orang yang secara ekonomi mapan, memiliki karir yang gemilang dan dikelilingi kemewahan, namun tetap merasakan kekosongan jiwa dan kegelisahan yang mendalam. Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan paling fundamental manusia bukan sekedar memenuhi materi, melainkan konektivitas spiritual dengan Sang Pencipta. Tanpa fondasi tauhid, kemajuan duniawi justru dapat memperbesar ruang kehampaan dalam hati. Oleh karena itu, fitrah tauhid berperan sebagai kompas kehidupan yang mengarahkan manusia untuk mencari makna hidup yang hakiki. Ia mendorong manusia untuk tidak hanya mengejar kesuksesan dunia, tetapi juga membangun kedekatan dengan Allah sebagai sumber ketenangan dan kebahagiaan. Allah menjamin orang yang bertauhid dengan kehidupan yang baik, baik di dunia maupun di akhirat. Man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan ia seorang mukmin, maka pasti kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. An-Nahl 97. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua, fitratul khair, fitrah kebaikan, yaitu kecenderungan alami manusia untuk mencintai dan melakukan kebaikan. Fitrah ini merupakan bagian dari struktur batin manusia yang bersih, qalbun salim, yang secara naluriah tertarik pada nilai-nilai luhur seperti kejujuran, keadilan, kasih sayang dan kebenaran. Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada setiap manusia kompas batin yang sangat halus, yaitu hati nurani. Melalui hati nurani inilah manusia dapat merasakan ketenangan ketika berada di jalan kebenaran, dan sebaliknya merasa gelisah ketika melakukan keburukan. Jadi ukuran kebaikan tidak hanya tampak dari luar, tetapi juga dapat dirasakan dari dalam diri sendiri, dari ketenangan atau kegelisahan hati yang menyertainya. Al-birru matma'annat ilaihi nafsu watma'anna ilaihil qalbu wal ithmu mahaka fin nafsi wa taraddada fis sadr. Kebaikan adalah sesuatu yang menenangkan jiwa dan menenterangkan hati, sedangkan dosa selalu menggelisahkan jiwa dan menggoncangkan hati. Rawahu Ad-Darimi wa Ahmad. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hadis ini menunjukkan bahwa hati manusia pada dasarnya memiliki sensitivitas moral yang tinggi, yang dapat membimbing manusia kepada kebenaran, yaitu fitratul khair. Namun demikian, fitrah kebaikan ini tidak selalu tetap dalam kondisi ideal. Ia bisa melemah atau bahkan tertutup oleh hawa nafsu atau kebiasaan berbuat dosa. Ketika seseorang terus-menerus melakukan dosa, sensitivitas hatinya terhadap kebaikan akan berkurang. Hati yang semula peka menjadi keras, sulit menerima nasihat, bahkan tidak lagi gelisah saat melakukan dosa. Kondisi ini dikenal dengan qalbun marid, hati yang sakit, atau bahkan qalbun mayyit, hati yang mati. Oleh karena itu, menjaga kebersihan hati melalui taubat, zikir dan amal soleh menjadi sangat penting agar fitratul khair tetap hidup dan berfungsi sebagai penuntun dalam kehidupan. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, setiap perbuatan adalah investasi bagi masa depan kita. Kita sering merasa rugi saat membantu orang lain dan merasa untung saat berbuat curang, padahal sunnatullah berjalan dengan keadilan yang pasti. Setiap kebaikan dan keburukan akan kembali kepada pelakunya, ibarat gema di lembah. Apa yang kita teriakkan itulah yang kembali ke telinga kita. Siapa yang menebar kebaikan akan menuai, dan siapa yang menebar keburukan akan merasakan akibatnya. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, maka kamu telah berbuat baik untuk dirimu sendiri. Jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu kembali kepada dirimu sendiri. Al-Isra 7. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang ketiga, fitratul akhlak, yaitu kemampuan dasar manusia untuk membedakan antara yang benar dan yang salah melalui suara hati nurani atau ad-dhamir. Fitrah ini merupakan anugerah Allah
yang menjadikan manusia tidak sekedar makhluk biologis, tetapi juga makhluk etis yang memiliki tanggung jawab moral. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaan. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwa itu, dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Asy-Syams 8-10. Ayat ini menegaskan bahwa dalam diri setiap manusia telah ditanamkan potensi untuk mengenali dua jalan kehidupan, jalan takwa dan fujur. Artinya manusia tidak dibiarkan tanpa arah. Ia telah dibekali dengan kompas moral, yaitu hati nurani yang mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Namun potensi itu tidak otomatis menjadikan manusia baik. Ia harus diolah, dijaga dan disucikan. Ini yang disebut dengan tazkiyatun nafas, penyucian jiwa. Maka beruntunglah orang yang bersungguh-sungguh menyucikan jiwanya, membersihkan hati dari kesombongan, iri hati, riya dan cinta dunia berlebihan, lalu mengisinya dengan keikhlasan, kesabaran, rasa syukur, tawakal dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya orang yang merugi adalah mereka yang membiarkan jiwanya terkotori oleh dosa, tertutup oleh hawa nafsu hingga hatinya menjadi keras, sulit menerima kebenaran, bahkan merasa nyaman dalam kemaksiatan. Innal abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba suqila qalbuh wa in ada zida fi hatta ta'lu qalbah. Jika seorang hamba melakukan satu dosa, niscaya akan ditorehkan di hatinya satu noda hitam. Seandainya dia meninggalkan dosa itu, beristighfar dan bertaubat, niscaya noda itu akan dihapus. Tetapi jika dia kembali berbuat dosa, niscaya dosa-dosa itu akan semakin bertambah hingga menghitamkan seluruh hatinya. Rawahu Tirmidzi. Hadis ini memberikan peringatan yang sangat kuat bahwa dosa yang dilakukan berulang-ulang akan mengeraskan hati dan menghilangkan kepekaan nurani. Sebaliknya taubat, istighfar dan amal soleh akan menjadikan hati semakin jernih, peka dan hidup dalam cahaya iman. Di tengah kehidupan modern saat ini, ketika batas antara benar dan salah semakin tidak jelas, maka fitrah moralitas adalah benteng terakhir bagi manusia. Ia menjadi penjaga nurani agar tetap peka terhadap kebenaran dan tidak larut dalam arus penyimpangan. Oleh karena itu, menjaga fitrah akhlak bukan sekedar pilihan, melainkan keharusan, dan bukan hanya menjadi tanggung jawab individu, tetapi merupakan tanggung jawab kolektif sebagai komunitas masyarakat, umat dan bangsa. Sebab dampak dari rusaknya akhlak tidak hanya dirasakan oleh individu, tetapi dapat meruntuhkan sendi-sendi kehidupan sosial, ekonomi, budaya bangsa dan negara. Hal ini sejalan dengan ungkapan hikmah, innabal umamul al-akhlaqu ma baqiyat fa inhum dahabat akhlaquhum dahabu. Sesungguhnya suatu bangsa akan tetap ada selama akhlaknya masih ada. Apabila akhlaknya telah hilang, maka lenyaplah bangsa itu. Jamaah rahimakumullah, fitrah adalah cahaya Allah yang menerangi kehidupan. Namun cahaya itu bisa redup, bahkan padam jika tertutup oleh dosa, hawa nafsu dan pengaruh lingkungan yang buruk. Maka marilah kita jaga dan rawat dengan iman yang kokoh, ibadah yang istiqamah, lingkungan yang soleh dan taubat yang tidak pernah putus, agar kelak saat kita kembali kepada Allah, kita datang dengan hati yang bersih sebagaimana saat pertama kali kita dilahirkan, suci, bersih, tanpa dosa dan selaras dengan fitrah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa tafaddal wa barik بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعن كل الصحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا من فضله يؤتكم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة